Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi nisfi syahr Rajab, di pertengahan daripada bulan Rajab, malam ke-15 kita dikumpulkan Allah kembali, yang kita anggaplah pertemuan ini Bapak qadaan atas pertemuan yang seharusnya kita lakukan pada malam Senin yang lalu, tapi karena kan ada uzur pada kami, maka kami ucapkan jazakumullah khairal jazaa kepada pengurus masjid dan jamaah sekalian untuk kita bisa mengulangi kekosongan yang kemarin tidak kita lakukan pada malam hari ini. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukra ya Rabbana. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat ketenangan, keamanan, kenyamanan yang kita saat ini rasakan bersama, nikmat bermacam fasilitas kehidupan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sempurnakan nikmat-nikmat itu semua dengan dua nikmat yang teramat sangat mulia, yang mahal tak ternilai harganya, yaitu nikmat taufik dan hidayah. Karena dengan taufik dan hidayah inilah seorang hamba diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita saksikan orang-orang tua yang lemah jasadnya, tubuhnya, namun mereka kuat dan hebat dalam beribadah kepada Allah, dikarenakan mereka mendapatkan taufik atau inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah. Berapa banyak orang-orang yang sibuk, tapi mereka masih diberikan Allah kesempatan untuk mampu menyempatkan diri untuk melakukan ketaatan-ketaatan, termasuklah menyempatkan diri untuk duduk di majelis taklim. Berapa banyak orang yang jauh tempatnya dari satu tempat yang mulia seperti masjid atau majelis taklim, tapi mereka dimudahkan oleh Allah untuk bisa mencapai tempat tersebut. Bahkan terkadang Bapak kita dapatkan mereka dengan jalan kaki menempuh perjalanan untuk mencapai masjid, musola atau majelis taklim. Itulah mereka yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat taufik. Dan orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat ini, kita saksikan mereka sehat walafiat, gagah, memiliki waktu luang yang banyak, tempat mereka dengan masjid, dengan musola atau majelis taklim dekat, tapi subhanallah mereka tidak tersentuh tempat-tempat yang baik tersebut. Mereka tidak bisa mendatangi majelis taklim, mendatangi masjid, musola untuk salat berjamaah. Inilah perbedaan antara orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak mendapatkan taufik. Taufik, hidayah bergandeng Pak. Sebetulnya hidayah dulu baru adanya taufik. Banyak orang dapat hidayah tapi nggak dapat taufik. Artinya dia tahu ada tempat yang baik, perkumpulan yang baik, dia tahu sholat berjamaah di masjid itu besar pahalanya, tinggi derajatnya, dia udah dapat hidayah, petunjuk, tapi dia nggak dapat taufik, sehingga tidak bergerak dirinya untuk mengambil bagian yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu fadail, kemuliaan duduk di majlis taklim itu hebat, luar biasa, tapi dia tidak bergeming, duduk manis di rumah misal, atau dengan kesibukannya tidak bergerak dirinya untuk menghampiri majelis-majelis ilmu. Wahakada alhamdulillah, apa yang kita dapatkan pun ini adalah pemberian dari Allah, bukan sesuatu yang harus menjadikan kita naudzubillah sombong dan memandang orang lain rendah. Karena yang kita dapatkan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipilih Allah. Ma'asyarul ahbab, ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dalam pembahasan ilmu fikih mazhab Imam Syafi'i. Pada pertemuan terakhir yang lalu kita telah selesai membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian ditambahkan lagi dengan apa saja yang dilarang bagi orang yang berhadas. Itu sudah kita bahas Pak ya.
Orang yang berhadas kecil, berhadas besar, itu ada larangan-larangan dalam syariat Islam. Pada pertemuan yang lalu yang kita bahas mengenai orang yang berhadas kecil, artinya tidak punya wudhu, Pak. Tidak punya wudhu. Orang yang tidak punya wudhu tidak boleh sholat, baik wajib atau sunnah, baik adaan atau qadaan, tidak boleh. Kemudian tawaf, baik tawaf wajib, tawaf sunnah, tidak boleh. Kemudian menyentuh Al-Quran, tidak boleh. Membawa apalagi, tidak boleh. Kalau membaca boleh, baca Quran tanpa wudhu. Dia cuma nggak punya wudhu, bukan berhadas besar. Yang tidak boleh menyentuh, membawa, itu diharamkan. Tapi membaca Al-Quran masih diperbolehkan bagi orang yang tidak punya wudhu. Seperti tadi barusan kita dengar, ya, ada warga kita meninggal dunia kebetulan bertepatan malam hari ini tahlil minggu hari. Mungkin di antara jamaah kita yang pergi tahlil itu tengah jalan buang angin, batal. Duduk di majlis taklim, kebetulan dia hafal bacaan Yasin. Apa yang dibaca dia hafal, dia ikut baca. Bahkan boleh jadi dia yang mimpin tahlil, mimpin Yasin. Dia nggak punya wudhu. Apa hukumnya bacanya? Sah, tidak dosa. Tapi menyentuh Al-Quran haram, membawa Al-Quran haram. Kemarin sudah kita bahas, Pak, bagaimana dengan yang mungkin malam ini terjadi. Kalau kita pergi tahlilan, suka dibagiin buku yasinan istilahnya. Di dalamnya ada Yasin, Tabarok, Waqiah, ada doa nisfu Sya'ban, doa awal tahun, akhir tahun. Ini sekedar pengulangan, sudah kita bahas sebetulnya, Pak, ya. Apakah boleh mereka memegang itu? Maka ma'asyiral dikatakan oleh ulama, kita lihat isi kitab tersebut. Kalau isi kitab tersebut Al-Qur'annya lebih dari separuh dibandingkan yang bukan Al-Qur'an, maka hukum buku tersebut, kitab tersebut dianggap seperti Al-Qur'an. Enggak boleh disentuh, enggak boleh dibawa bagi orang yang tidak punya wudhu. Tapi kalau dia sedikit, persentasenya mungkin enggak mencapai 30% atau katakanlah 40% mencapai, artinya 60% yang bukan bagian Al-Quran, maka diperbolehkan kita menyentuh, membawa. Seperti yasinan yang suka dibagikan, kalau kita buka, ada-ada kita perhatikan, Bapak, itu isinya yang benar-benar tulisan Al-Quran mungkin enggak mencapai 30%. Banyak terjemah. Ada doa awal tahun, doa akhir tahun, tahlil, ya, doa nisfu Sya'ban, macam-macam. Kalau kita hitung per lembar, mungkin Al-Quran dari lembaran itu mungkin 120 lembar, 120 halaman. Kita hitung yang Al-Qurannya mungkin cuma mencapai 30 halaman. Berarti masih sisa 80-90 halaman yang tidak termasuk hitungan Al-Quran. Maka boleh untuk dipegang, dibawa. Kemudian yang termasuk tidak diperkenankan bagi orang yang tidak punya wudhu, berhadas kecil, adalah sujud tilawah. Baca Quran boleh, tapi sujud tilawah tidak boleh. Misal dia ikut duduk baca Quran, kebetulan kita sedang ramai-ramai ngatamkan Quran, baca dari wadduha sampai an-nas. Biasanya begitu kalau orang khataman ramai-ramai begitu, Pak. Dari wadduha dibaca, wadduha selesai alam nasyrah, setelah alam nasyrah baca ikra watin, setelah watin ikra. Nah, pas ketika mau surah Al-Qalam, ikra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min, dia hafal. Dia enggak punya wudhu, dia boleh ngikutin acara tersebut. Tapi ketika akhir surah ini yang di situ merupakan anjuran sujud tilawah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, maka hanya orang yang punya wudhu yang boleh sujud. Yang tidak punya wudhu nggak boleh sujud. Dia hanya boleh ikut baca Quran, ikut sujud tidak boleh, karena syarat sujud tilawah harus punya wudhu. Termasuk syarat wudhu itu tidak diperkenankan orang yang tidak punya wudhu untuk naik mimbar Jumat, khutbah Jumat tidak boleh. Syarat khutbah Jumat harus punya wudhu. Beda dengan khutbah selain Jumat, khutbah Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa,
khusuf, nggak punya wudu silakan. Ceramah-ceramah pengajian model begini nggak punya wudu bebas, walaupun kurang afdal. Tapi kalau untuk sholat Jumat, khutbah Jumat, wajib punya wudu. Hakadha. Nah, ikhwan rahimakumullah, itu hal-hal yang dilarang bagi orang yang tidak punya wudu. Nah, sekarang malam hari ini kita bahas lebih luas sedikit, walaupun mungkin agak jarang kita mengalaminya, tapi perlu kita ketahui. Apa itu? Untuk orang yang berhadas besar. Kalau tidak punya wudu, itu berhadas kecil. Kalau berhadas besar nanti dibagi dua oleh ulama. Ada yang hadas besar itu disebut dengan hadas mutawassithah. Ada yang disebut hadasul akbar. Sebagian besar ulama menggabungkan keduanya. Kenapa ada yang memisahkan? Karena larangan dua kelompok ini beda. Pertama, untuk orang yang junub, hadas besar itu tiga, Pak. Junub, haid, nifas. Haid, nifas sama junub. Haid, nifas hanya dialami oleh perempuan. Junub kita mengalami, mereka mengalami. Nah, sekarang beda larangan antara orang yang junub dengan orang yang haid dan nifas. Pertama kita bahas tentang orang yang junub. Kita kan ngalami, Pak, walaupun mungkin maaf tidak setiap hari junub, mungkin seminggu berapa kali ngalami, atau mungkin ya ngalamilah pokoknya, entah hitungnya berapa kali, jangkanya berapa hari sekali kita mungkin ngalami junub. Junub itu sebabnya macam-macam, minta maaf saya sampaikan mungkin ya agak sedikit, kata orang mungkin dianggap tabu, tapi nggak tabu, Pak, ini penting, urusan agama. Junub itu bisa terjadi dikarenakan keluar mani. Keluar mani dialami oleh laki dan perempuan. Keluar mani dengan cara yang halal ataupun naudzubillah dengan cara yang haram, sama hukumnya. Kalau dosa jelas yang haram ini haram, dosa, misal maaf nastagfirullah naudzubillah dengan cara onani atau berhayal sampai keluar mani, haram hukumnya, dosa besar hukumnya. Ada orang yang keluar mani ya karena mimpi, misal mimpi basah, keluar mani, mimpi basah. Hukum dosa tidak dosa jelas, yang mimpi basah tidak ada tuntutan dosa. Yang melakukan dengan cara syariat, melanggar syariat, hukumnya haram dan berdosa. Nah, kedua-duanya sama, disebut berhadas besar. Larangannya itu pertama, ya keluar mani dengan lewat mimpi atau keluar mani lewat cara yang tidak disahkan syariat. Kedua, ikhtilam ini, keluar mani ini yang tadi disebut ikhtilam, bisa jadi maaf terjadi karena hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Keluar mani maka wajib mandi. Berhadas besar. Jelas. Ini masih kita bahas keluar maninya, Pak. Atau dengan cara apapun. Ya, menyaksikan sesuatu pemandangan tanpa berhayal pun dia menyaksikan tontonan yang diharamkan Allah, tontonan yang vulgar yang di situ menunjukkan adegan-adegan yang membuat syahwatnya naik sampai keluar mani. Tontonan itu haram, perbuatan itu haram, mani yang keluar haram. Dan ini orang berstatus berhadas besar, wajib mandi. Kemudian berhubungan suami istri itu boleh jadi, minta maaf Bapak, sampai keluar mani, boleh jadi tidak sempat keluar mani. Hukum keduanya sama. Idzal taqal khitanan, kata Rasulullah, kalau sudah bertemu dua kemaluan, punya laki-laki dengan perempuan, walaupun maaf belum sempat masuk dalam atau baru berjumpa sebentar lalu terjadilah keluar mani, anggap selesai pekerjaan mereka tadi. Bimujarrad, dengan bertemunya dua kemaluan tadi, maka ini sudah dianggap berhadas besar, walaupun seandainya belum sempat keluar mani. Sekali lagi,
kalau sudah bertemu dua kemaluan laki dan perempuan, maka hukumnya sudah dianggap junub walaupun belum sempat keluar mani. Kalau sampai keluar mani berarti ada dua sebab. Sebab bertemunya dua kemaluan tadi, jima, bersetubuh. Kedua, sebab keluar mani. Jelas insyaallah, Pak? Ya. Nah, untuk orang yang seperti ini, dalam posisi seperti ini, mereka diharamkan beberapa hal. Yang pertama, semua yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu diharamkan juga untuk mereka. Sholat, tawaf, sujud tilawah, kemudian menyentuh Quran, membawa Al-Quran, plus ada tambahan, membaca Al-Quran. Kalau tadi orang nggak punya wudhu, baca Quran masih boleh. Tapi orang yang junub, haram hukumnya untuk baca Quran, tidak boleh. Menyentuh, membawa, jelas. Kemudian kalau tadi dikatakan haram naik mimbar Jumat menyampaikan khutbah, nggak sah. Kalau orang junub, jangankan mau mimbar, masuk masjid saja haram. Masuk masjid haram. Maaf, beda dengan musola. Maka di sini saya menghimbau, minta maaf Pak ya. Sekarang kita ini sedih. Kalau orang yang paham, sedih Pak. Kalau orang yang nggak paham, kagum, gembira. Begitu banyak bermunculan masjid di mana-mana. Bahkan setiap tikungan ada masjid. Di Palembang belum sampai separah itu, cuma ada sebagian wilayah. Jarak sekian ratus meter masjid. Musola dijadikan masjid. Apalagi gara-gara Covid kemarin. Masjid ditutup, musola ngadakan Jumatan semua. Selesai Covid, boleh Jumatan, mereka terus Jumatan. Langsung sepakat sekampung kita jadikan masjid. Tidak segampang itu. Masjid itu hubungnya luar biasa berat. Jangan dianggap sepele. Beda masuk masjid sama masuk musola. Iktikaf di masjid sah, di musola masih dua pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Masuk masjid niat iktikaf, di situ nggak ada niat iktikaf, walaupun boleh kita niat iktikaf. Orang junub masuk masjid haram, masuk musola tidak haram. Perempuan haid masuk masjid haram, kalau haid masuk musola nggak haram. Ngomong urusan dunia walaupun mubah, bukan urusan dunia yang ribah, bukan. Ketemu teman di sini nungguin adzan maghrib tadi, pas ketemu, woi payah sekarang, beras lah naik, minyak lah saruh, mahal galau pula sekarang, 7,5 aku beli. Yang aku di pasar semurah sama bayar artinya. Ini haram di masjid, tidak boleh ngomong itu. Urusan dunia tidak boleh dibuka di masjid. Makanya maaf Pak, ya hati-hati nanti, tidak lama lagi di musim kampanye nih. Jangan pernah diizinkan orang-orang yang ngambil kemanfaatan sesaat masuk masjid, mau nyampaikan pidato-pidato model begitu. Haram. Yang izinkan tanggung jawab dunia akhirat. Hati-hati. Ya, ngomong urusan dunia tidak boleh juga masjid. Dalam masjid tidak boleh, haram. Walaupun yang mubah, apalagi yang sifatnya makruh. Kalau yang haram ya di dalam masjid sah sama. Jadi masjid nggak gampang, hubungnya luar biasa. Ngotorin masjid sama ngotorin musola sama-sama dosa, lebih gede dosa ngotorin masjid. Kadang-kadang kita lalai, buru-buru pengen bikin masjid, musola dijadikan masjid. Ini masjid masih kosong, atas masih bisa diisi, bangun masjid lagi sebelah sono. Orang yang nggak paham, oh masya Allah Islam berkembang pesat, masjid di mana-mana. Padahal Islam mundur pesat. Dulu kita kenal orang-orang daerah situ, semenjak mereka punya masjid kita nggak saling kenal lagi, udah pecah, silaturahmi putus, walaupun nggak sampai kita bermusuhan. Ini musibah sebetulnya, bukan satu kenikmatan. Jadi hati-hati Pak. Maaf, kadang-kadang ada orang-orang bodoh Pak. Dia cuma paham kalau bikin masjid itu yang penting 40, kalau udah 40 boleh ngadakan Jumatan. Bukan cuma itu syarat Jumatan. Ini saya temui benar. Dekat pesantren kami di sana Pak, waktu di Lebak Murni.
musola disulap jadi masjid, mau ngadakan Jumatan, yang hadir di situ aja orang nggak nyampe 40. Minta santri menuhin masjid. Jadi kita bilang, emang itu nyampe 40? Dia bilang, oh sampai 40 lebih sudah, Beb. Jadi yang di benak mereka kalau ngadakan Jumatan yang penting 40. Kalau udah 40 sah. Enggak segampang itu urusan Jumat. Orang-orang bodoh seperti itu yang enggak ngerti hukum. Kalau begitu semua musola bisa ngadakan masjid semua, mengadakan Jumatan semua. Ada syaratnya. Ya. Tapi kita kembali lagi pada hukum tadi. Dia orang junub enggak boleh masuk masjid. Orang junub enggak boleh masuk masjid. Jadi kalau ada di antara kita misal Pak ketiduran di masjid, misal bulan puasa atau kalau ketiduran, tahu-tahu bangun-bangun dia kaget, mimpi basah, maka nggak boleh duduk lama-lama, cepat keluar dari masjid, cepat keluar dari masjid. Dia bertahan di dalamnya haram, illa kecuali kalau nggak bisa keluar karena darurat. Dia tidur di belakang sono, pengurus masjid tidak tahu dia tidur, dikunci malam-malam. Bangun kaget jam 3 Pak, pengurus masjid belum datang, mau keluar pintu dikunci semua, dalam badan junub. Nah ini gimana solusinya? Bertahan di dalam haram, mau keluar tidak bisa. Tayamum. Tayamum untuk menghilangkan status haramnya dia. Tapi begitu pintu terbuka, wajib mandi lagi. Tayamum cuma untuk ban serep sementara agar engkau tidak dituntut sebagai orang yang melakukan maksiat. Apa itu maksiat? Junub dalam masjid. Jelas, ikhwani rahimani rahimakumullah. Kemudian untuk orang junub itu baca Quran tidak boleh, tapi zikir sebagian besar ulama mengatakan boleh. Zikir tetap boleh kalau kita junub. Sebagian mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan hukumnya di tengah antara boleh nggak boleh, jadi makruh. Nah kembali masalah Al-Quran Pak, orang yang junub baca Quran tidak boleh. Tapi kadangkala Al-Quran itu sudah dijadikan sebagai doa. Apakah boleh dia melapaskan lapas Al-Quran tapi dengan niat doa? Jawabnya boleh. Misal orang itu junub, begitu dia junub, dia naik kendaraan, misal ketika naik kendaraan dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Mursalah, Inna Rabbi Laghafurur Rahim. Itu ayat Quran. Atau dibaca kebetulan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzab, ayat Quran, tapi itu sudah jadi doa. Maka ulama mengatakan kalau memang niatnya doa tidak haram. Tapi kalau niatnya baca Quran haram. Baik. Nah itu untuk orang yang junub. Jadi ada tambahan, masuk masjid haram, baca Quran haram. Lalu untuk orang yang junub tadi, ya baik keluar mandi atau lewat bersetubuh. Untuk perempuan yang haid dan nifas ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Nah ini saya himbau, minta maaf ya. Saya merasa saya bagian daripada warga masyarakat sini dan bagian daripada pengurus masjid. Ya, hati-hati Pak. Masjid ini sering digunakan untuk akad nikah. Memang sunnah akad nikah dilakukan di masjid. Tapi maaf, hati-hati. Yang masuk masjid itu pastikan perempuan kalau bisa jangan masuk. Kenapa? Syariat mengatakan perempuan yang haid atau nifas haram masuk masjid. Kadang-kadang kita model begini nih, akad nikah di sini. Ya maaf, minta maaf Pak ya. Kadang-kadang kan sebagian dikomersilkan memang. Masjid yang megah, yang mewah, pinggir jalan gede, parkiran luas. Itu paling sering digunakan untuk akad nikah. Jadi pengurus masjid, tanggung jawab dunia akhirat. Jangan cuma kita mikirin dapat income. Tanggung jawab dunia akhirat. Di antaranya yang jadi masalah, perempuan ikut masuk masjid. Perempuan masuk masjid boleh, tidak dilarang. Tapi yang dilarang adalah perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas. Sekarang Bapak sebagai pengurus masjid, apakah bisa memastikan yang hadir di situ mereka semua adalah suci?
mau dipasang merek, yang haid nifas nggak boleh masuk. Misal, kebetulan saudari-saudarinya 3 perempuan semua, besan juga ada perempuan rame, di antara mereka haid. Apa mereka mau ndak masuk masjid? Ndak mau. Itu yang kawin kakak aku mau ngeliat, dia bilang. Masuk dia, apalagi mamanya masih haid, misal, apalagi ibunya, bibinya, tantenya, nggak mau urusan dia. Haid nggak haid bukan urusan kau, aku pengen lihat ponakan aku kawin. Mau pakai alat pendeteksi lah, ya. Kalau haid bunyi alarm, ya nggak ada, itu mungkin untuk bom aja bisa. Kan nggak bisa kita mencegah. Maka untuk menghindari itu semua, ya bikinlah aturan. Kalau memang mau dibikin, pasang tenda di luar, perempuan di luar. Yang masuk masjid hanya laki-laki. Yang luar, perempuan di luar. Silahkan. Memang akad nikah, melakukan nikah di masjid itu sunnah. Enggak menyalahkan. Hari Jumat sunnah. Apalagi hari Jumat, jangan mepet Jumatan. Ya. Jam 10 itu udah selesai bersih, artinya jam 9 akan nikah udah bubar. Bisa enggak? Yang kita bahas sekarang masalah perempuan haid nih Pak. Ini banyak kejadian. Makanya ibu-ibu juga yang pengajian harus paham. Karena ibu-ibu tuh hadir terus ke pengajian, ngaji, belajar tahsin, belajar tajwid. Dia nggak tahu dirinya kalau haid tuh nggak boleh masuk masjid. Ada yang tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ini kejadian Pak. Pengajian jam 2 sampai asar. Apalagi ibu paling depan pakai mikrofon ngaji. Wah, pakai mikrofon ngaji rame. Pas begitu masuk asar, sholat, Ibu Susi, Bu Wati mundur ke belakang, nggak sholat. Loh, kok nggak ikut sholat Bu? Haid. Baca Quran ikut, duduk 1 jam di masjid, duduk, pas sholat mundur ke belakang. Haid, dia bilang. Ini karena kebodohan Pak. Nggak tahu kalau perempuan haid nggak boleh baca Quran, haram. Nggak boleh masuk masjid, haram. Walaupun dia yakin 100% nggak bakalan netes darah, aku pakai softtek paling hebat, tetap haram. Dirimu itu. Masalah netes najis itu satu alasan lagi yang menyebabkan dilarang perempuan untuk masuk masjid. Yang boleh itu perempuan haid nifas cuman melintas kalau memang tidak ada jalur lain untuk lewat. Misal mau lewat situ ditutup, mau lewat situ dicor, terpaksa melewati lintas masjid. Itu boleh dengan catatan tidak takut netes darahnya. Tapi untuk berdiam di masjid haram. Beda dengan musola. Musola boleh. Walaupun baca Quran, perempuan haid mau di musola, mau di rumah, di masjid tetap haram. Kata Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi perempuan haid lebih. Kemudian, minta maaf, perempuan haid dan nifas itu haram disetubuhi. Ini anak muda kita kadang nggak tahu, kawin aja. Dan maaf, anak perempuan kita pun harus paham tentang hukum haid dan nifas ini. Mereka cuma patokannya kebanyakan kalau darah keluar haid, kalau udah berhenti suci. Padahal tidak sesimpel itu hukumnya. Keluar darah, contoh nih, subuh. Sebelum subuh bangun, keluar darah. Oh, haid aku. Udah, dia nggak subuh. Ditungguin masuk waktu duha jam 8, jam 10, jam 9 tidak ada darah susulan. Sampai masuk zuhur enggak ada darah susulan. Apakah sudah dianggap suci? Orang yang nggak paham dia bilang suci aku sudah. Sholat dia. Nggak bisa segitu hukum. Ditunggu sampai kapan bisa dikatakan ini suci? Sampai 24 jam Pak. Kalau memang tidak ada darah susulan sampai besok ketemu jamnya lagi, baru dikatakan ini perempuan suci. Darah yang keluar boleh jadi istihadah namanya, bukan darah haid. Nah, ini kejadian nganten baru begitu. Zuhur dianggapnya suci, dia langsung sholat, mandi, lalu melakukan hubungan suami istri. Malam-malam darah keluar lagi, kaget. Ini gimana nih darah keluar lagi malam? Tadi siang jadi gimana nih? Gimana? Kau belajar dulu sebelum kawin hukum ini.
Kawin bukan cuma belajar ijab gobul. Hukum-hukum ini dipelajari. Apa hukumnya, apa jadinya kalau seorang bersetubuh sementara istrinya dalam keadaan haid? Haram. Dan naudzubillah kalau terjadi pembuahan, kemungkinan anak itu cacat. Kemudian satu lagi Pak, yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas, ini kayak nggak nyambung, tapi ini hukum. Haram hukumnya ditolak, ditalak, dicerai. Yang kena dosa kita, tahu istri sedang haid, ku talak kau, misal. Dosa Pak. Hukum talak jatuh. Hukum talak jatuh. Kadang ada orang yang nggak ngerti. Aku ditalak suamiku, aku lagi haid. Kata orang nggak jatuh talak. Lagi haid, lagi nifas, lagi hamil. Kalau ucapan talak terucap, jatuh talak. Cuma bedanya kalau perempuan tidak dalam keadaan haid, dalam keadaan suci, dicerai oleh suaminya, suaminya nggak dapat dosa tambahan. Jelas? Jadi untuk haid nifas ada tambahan. Semua yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil haram buat mereka. Salat baik wajib atau sunnah, tawaf baik wajib atau sunnah, kemudian menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, tambahannya masuk masjid, melintas di masjid itu haram, bersetubuh haram, kemudian ditalak atau diceraikan. Ma'asyiral rahimani rahimakumullah. Adapun zikir bagi perempuan yang haid nifas itu tidak ada larangan sama sekali. Zikir Pak, selain Al-Quran. Ini perlu kita sampaikan sama istri kita, anak perempuan kita, jangan sampai mereka udah haid, nggak sholat, nggak ngaji, nggak zikir. Gara-gara dia takut nggak boleh, dia bilang zikir nanti nggak boleh, haram, aku lagi haid. Nah, ini karena kebodohan tadi. Makanya penting belajar. Zikir boleh, salawatan boleh, istighfar boleh, baca tasbih, tahmid, tahlil boleh. Yang nggak boleh baca Al-Quran. Itu pun diharamkan kalau dilafazkan. Kalau dia baca dalam hati, misal perempuan sedang ngapal Quran, datang haid, gimana sikapnya? Apa terus ngapal Quran? Ya jangan, stop. Mau nyentuh haram, mau pegang haram, lewat HP haram. Tempel aja Beb di layar biar aku bisa ngapal. Boleh kalau kau bisa tanpa melapaskan. Tapi beda Pak, ngapal Quran dengan dalam hati sama dilapaskan itu beda. Dilapaskan itu yang lebih melekat. Setoran Quran, mutolaah Quran, itu kebanyakan ulama, ahli adab, ahli fikih mengatakan perempuan yang haid walaupun tujuan untuk mengulangi Al-Quran diharamkan melafazkan bacaan Al-Quran. Walaupun ada sekelompok kecil ulama yang membolehkan, kalau sampai ini Al-Quran tidak diulang takut lupa, jadi dibolehkan. Tapi ini pendapat lemah. Karena hukum aslinya perempuan itu tidak diperbolehkan. Karena hukum menghafal Quran bukan darurat, bukan perkara yang darurat. Perempuan nggak hafal Quran nggak dosa, cuma sehidup-hidupnya cuma hafal Fatihah tok sampai meninggal, nggak bakal dituntut. Artinya bukan suatu yang lazim darurat. Makanya ulama tetap bersepakat untuk perempuan yang dalam keadaan haid nifas tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran melafazkan. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Jadi perempuan dalam keadaan haid, naudzubillah, kalau diceraikan jatuh talak. Perempuan sedang hamil dicerai jatuh talak. Sedang nifas jatuh talak. Cuma bedanya kita dosa. Kok bisanya Beb dosa? Kalau lagi suci nggak dosa.
alasannya ulama mengatakan pertama memang itu ta'abudiyah, udah ketentuan syariat. Sebabnya kalau perempuan dalam keadaan haid dicerai, itu masa iddahnya akan menjadi lebih panjang. Itu alasannya. Nah, masalah iddah ini banyak sekali orang kita nggak paham. Masa iddah. Jadi kalau perempuan tuh meninggal suami atau dicerai, itu ada masa namanya masa iddah, yang mana dia nggak boleh menikah lagi, nggak boleh menikah dulu, nggak boleh kawin dulu, bahkan nggak boleh keluar rumah kecuali untuk hajat yang darurat. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Nah, itu yang diharamkan untuk orang yang junub. Jadi junub tadi sepakat ulama kebanyakan mengatakan zikir tidak boleh, haram. Itu sedikit, kebanyakan mengatakan makruh. Yang mengatakan boleh itu tidak ada, artinya tidak apa-apa. Junub boleh zikir, boleh apa? Ada hukumnya. Hukumnya makruh, itu kebanyakan ulama. Yang mengatakan sampai haram ada, tapi tidak banyak. Yang mengatakan boleh tanpa hukum itu sangat-sangat sedikit. Jadi kalau junub kita tahan diri kita, Pak. Ya, termasuk ketika misal menjawab azan. Kita dalam keadaan junub, terdengar azan, jawab dalam hati lebih afdal dibandingkan dilafazkan. Ada orang ucap salam, bisa kita dalam keadaan junub, jawab dalam hati. Tapi kalau takut orang ini kita jawab dia enggak dengar, dia dilafazkan tidak apa-apa, kembali kepada hukum makruh tadi. Orang ucap salam, assalamualaikum, kalau kita jawab dalam hati kan dia enggak dengar, dikira enggak ada orang. Nah, dalam posisi seperti ini kita kembali hukum pada hukum yang membolehkan tapi makruh. Bahkan ulama mengatakan ketika inda darurah tubihul mahdurah, ketika seperti ini hukumnya darurat. Orang jawab salam kalau enggak dijawab dengan suara orang enggak tahu, maka hukum makruh pun tidak kena, boleh. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ada hal yang lain yang tidak haram bagi orang yang junub. Yang perlu kita perhatikan adalah hal-hal yang dimakruhkan. Makruh bagi orang yang junub, baik junub karena mimpi ihtilam atau junub akibat dikarenakan bersetubuh, itu dimakruhkan makan minum. Maaf, haid nifas saya tambahi satu lagi, lupa Pak, minta maaf. Shaum, puasa. Perempuan dalam keadaan haid dan nifas hukumnya tidak boleh puasa. Kalau memaksakan diri puasa haram. Nanti insya Allah kalau bab puasa masuk kita akan bahas, Pak. Ya, nanti mendekati puasa kita bahas puasa. Ada istilah nanti zawalul mane, turul mane. Turul mane itu misal contoh perempuan ini puasa, udah dekat maghrib, tinggal setengah jam lagi datang haid. Gimana hukumnya? Detik haid itu keluar darah, maka hari itu dia dianggap batal puasa. Nah, bagaimana hukum setengah jam ini? Boleh nggak dipertahankan sampai adzan maghrib? Jawabnya nggak boleh. Dia harus batalkan, Pak. Tanggung setengah jam lagi, nanti pas adzan saja sekalian saya batalkan. Nggak boleh. Setengah jam itu dilarang berpuasa bagi dia, haram hukumnya. Nah, kembali yang makruh bagi kita yang junub itu adalah makan minum. Makan minum makruh, tidak haram. Tidur dalam keadaan junub makruh, tidak haram. Untuk menghilangkan makruh dengan jalan berwudu. Mau mandi mungkin masih malam dingin, nyambung tidur makruh. Lapar, haus, mau makan minum makruh, tidak haram. Untuk menghilangkan makruh berwudu. Ambil wudu seperti wudu sholat. Silakan makan sampai kenyang, minum sampai kenyang, tidur sampai pulas, tidak terkena hukum makruh. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman yang baik, yang benar buat kita, dan kita bisa mengamalkan, dan ini menjadi ilmu yang bertambah buat kita insyaallah taala. Untuk berikutnya minggu depan sesuai jadwal. Apa gimana? 2 minggu ke depan. Maksud ini kan kodoan yang kemarin. Kalau jadwalnya minggu depan kan ada. Jadi tetap jadwal depan. Jadi minggu depan 19 kita isyarat nih tadi. Iya, berarti tanggal ya Ahad depan jelas ya, majelis. Sekali lagi. Ya. Nah, ya, ini jadwal yang kemarin, Pak. Jadi kita jadwal seperti terjadwal, malam Senin depan insyaallah majelis kita lanjutkan. Insyaallah taala.
Wallahu a'lam bissawab. Fadhal adzan Isya. Yang mau berwudu barangkali silakan Pak. Muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma rabb hadhihi al-tamah was-salatu al-qa'imah. آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الهدى الشرف درجة العالية الرفيعة وبعثه مقام المحمود الذي أتى يا رحم الرحيم رب اغفر لي ولدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا
ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبدده واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رمد بكاف يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكر وخائن أمورنا واشرح لنا صدورنا